Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelonggaran oleh Allah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkah kaki kita menuju masjid Allah untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini, di majelis ilmu ini, kita akan mendapatkan banyak pengertian-pengertian, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita itu sebelumnya tidak mengetahui, tidak mengerti. Nah, oleh karena itu banyak keutamaan kita mempelajari ilmu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwa thalabul ilmi itu afdal min sholatin nafilah. Jadi menuntut ilmu, mempelajari ilmu dinul Islam itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan sering dibacakan kepada kita hadisnya, man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Jadi orang yang keluar dari rumahnya menuju satu tempat untuk mencari ilmu, menempuh perjalanan tujuannya untuk mencari mendapatkan ilmu Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepadanya jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita berusaha untuk istiqomah, kita berusaha untuk sungguh-sungguh agar kita mendapatkan bekal-bekal ilmu yang bermanfaat, tidak hanya waktu kita hidup di dunia, tapi juga bermanfaat ketika kita berada di permulaan kehidupan baru, yaitu hidup sesudah kematian, yaitu dikubur. Kemudian juga ketika kita menghadap kepada Allah, dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Kalau kita berpegang teguh dengan ilmu, maka ilmu itu akan membantu kita, akan menyertai kita, akan memberikan syafaat. Secara khusus ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada ahlinya untuk
memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita iqra'ul Quran, iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat itu akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang beramal, yang menjadi ahli Quran. Nah, untuk menjadi ahli Quran kita harus belajar. Kita nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, karena Allah sendiri sudah mengatakan di dalam ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuzakkikum wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun au kama qala. Jadi Allah itu akan mengajari perkara-perkara yang kalian tidak mengerti. Jadi mengajari Al-Quran, mengajari sunnah-sunnah Nabi, mensucikan, kemudian mengajari malam takunu ta'lamun, perkara-perkara yang tidak diketahui. Contohnya kalau kita ini membaca Al-Quran, kalau kita belajar ilmunya, sebenarnya bacaan-bacaan Al-Quran kita ini kurang. Bacaan-bacaan Al-Quran kita ini perlu kita tambahi berdasarkan ilmu, karena ada banyak perkara-perkara dalam urusan membaca Al-Quran. Ya, salah satu contohnya misalnya kalau kita baca ya, di dalam surat Al-Baqarah, kita sering dengar bacaan-bacaan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Misalnya ya, kalau kita ngajinya cuman sebatas yang kita dapati saja tanpa kita berusaha untuk belajar lebih dalam, lebih jauh, ya itu saja yang kita dapatkan. Sehingga kadang-kadang karena ngajinya di situ saja, di itu saja, itu tidak bisa atau kurang bisa menerima perbedaan. Padahal yang berbeda itu belum tentu salah. Boleh berbeda asalkan ada dalil. Boleh berbeda asal ada ilmunya. Ini contoh saja kalau bacaan Al-Quran. Jenengan pirengaken mawon, mboten mushaf nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Kalau umumnya kita biasanya berhentinya pada fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dari bacaan ini saja sudah ada perbedaan. Bedanya teman ibu. Alladzina yu'minuna, kemudian walladzina wa yuqimunas sholata. Jadi bukan sholata tapi sholata. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita biasa mendengarkan tuh wabil
akhiratihum, ngoten nggih. Nah, tapi ada bacaan wa bil akhiratihum yuqinun. Wabila. Jadi bukan wabil a. Demikian juga ada bacaan yang mungkin menurut kita agak asing. Innalladzina kafaru sawaun alaihimu anzartahumu am lam tunzirhum la yuminun. Sangat beda napa? Sangat beda nggih? Sangat beda. Nah, saya sampaikan demikian ini maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu ngaji, kita perlu tholabul ilmi supaya kita mendapatkan pengertian-pengertian, kefahaman-kefahaman yang benar berdasarkan ilmu. Nah, contohnya saja membaca Al-Quran itu ada qiraah, ada bacaan dari bermacam-macam periwayatan. Kalau yang saya bacakan tadi itu dari riwayatnya Waros. Kalau yang biasa kita baca umumnya, imam yang membaca Al-Quran biasanya di waktu-waktu sholat di negeri kita kebanyakan ini, itu bacaannya adalah bacaan dari hafaz. Nanti di tempat-tempat tertentu nanti ada yang bacaannya berbeda. Nah, ketika kita ini melihat ada perbedaan-perbedaan, ya kita tidak langsung menegur. Misal di dalam sholat imamnya membaca sebagaimana tadi, wa yuqimunas sholata, lalu kita yang mendapatkan satu jalur ilmu wa yuqimunas sholata, lalu kita tegur wa yuqimunas sholata, begitu. Padahal imamnya juga berdasarkan riwayat yang dibaca dari riwayat yang sahih. Makanya ada bacaan-bacaan mutawatir di dalam Al-Quran. Nah, ini semua kita dapat mengerti, memahaminya kalau kita itu ngaji, kita tholabul ilmi. Nah, kalau kita tidak mengaji, tidak tholabul ilmi, ya kita tidak akan tahu, tidak mengerti perbedaan-perbedaan. Maka di dalam majelis ilmu, di dalam tholabul ilmi, kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan. Ini yang boleh diambil, ini yang boleh dijadikan sebagai hujah, dalil, ini yang tidak boleh, ini yang berbahaya, ini yang tidak benar. Maka di majelis ilmu itu diajarkan ilmu-ilmunya dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mendapatkan banyak ilmu. Kita akan mendapatkan pengertian-pengertian yang kita belum tahu sebelumnya. Mulane sejak awal nggih, atau sak mangke nggih kula sampaiaken, monggo sing sabar kula jenengan ngaos. Jadi ilmu yang kita pelajari karena berdasarkan sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, sehingga kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi, berita-berita ilmu tentang agama kita ini, Al-Quran. Sehingga kita ini tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan. Wah, apa jari, ngoten, apa kata, tidak demikian. Contohnya ya. Kalau bulan yang lalu itu musimnya bulan peringatan hari kelahiran Nabi, sehingga disebut bulan Maulid. Ngoten nggih. Sakniki bulan apa to niki? Tasik berada dalam bulan nggih. Bulan Maulid. Nah, hanya saja banyak sebagian besar dari ustadz-ustadz, para kiai, para mubaligh itu kadang-kadang menyampaikan tentang keutamaan maulid itu secara berlebih-lebihan.
Nek kula nggih jelasaken maulid niku kelahiran, yang dimaksud adalah kelahiran, waktu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat-ingat atau kita memperingati, itu tujuannya adalah supaya ada dalam diri kita itu ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut para ulama ada 3 perkara yang wajib dikenal, diketahui, dimengerti oleh kaum muslimin. 3 perkara itu adalah ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatu dinil Islam. Yang ketiga adalah ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara yang wajib oleh seorang muslim untuk mengetahuinya. Mengenal Allah dengan baik dan benar. Yang kedua mengenal agama Islam bil adilah dengan dalil. Kemudian yang ketiga ma'rifatun nabiyyi, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga tujuan kita mengingat atau memperingati kelahiran Rasulullah SAW supaya kita paham, supaya kita mengerti, kemudian kita bisa mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya demikian, supaya kita menjadi umat Nabi, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja ada yang sering kita dengar, kadang-kadang ada para ustadz, para mubalek, para kiai itu menyampaikan masalah maulid itu terlalu berlebih-lebihan. Saya kumpulkan ya dari beberapa penjelasan keterangan, menukil perkataannya Umar bin Khattab, sampai mengatakan ada hadisnya yang berbunyi man adzama maulidin nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Kemudian juga perkataannya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dinukil pendapatnya beliau, man adzama maulidin nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju minat dunya illa bil iman. Orang yang mengagungkan maulid Nabi, dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali pasti membawa iman. Ini adalah kaul sahabat, perkataan sahabat. Nah, hanya saja la aslalahu, sumerap la aslalahu. La aslalahu itu sumber perkataan sahabat ini tidak ada asalnya. Kalau dikatakan tidak ada asalnya, berarti tidak keluar ucapan itu dari sahabat yang dinukil. Jadi bukan perkataannya Umar atau bukan perkataannya Ali radhiyallahu anhuma. Lalu perkataannya siapa? Nah, itu yang belum jelas. Sehingga para ulama di dalam kitab-kitab muktabar, seperti dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lain-lain dari para ulama ahli hadis yang meriwayatkan tentang hadis itu, ternyata tidak ditemukan penjelasan sebagaimana yang saya bunyikan tadi. Jadi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tentang maulid Nabi itu, kualitas hadisnya itu maudhu atau dhaif wal maudhu, lemah dan palsu. Artinya palsu itu ya dibikin-bikin, dibuat-buat atas nama Nabi SAW atau atas nama para sahabat. Bahkan juga ada hadis yang berbunyi begini, qala Abu Bakrin As-Siddiq,
man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Jadi siapa yang berinfak 1 dirham saja dalam rangka untuk maulid Nabi, kana rafiqi, maka dia akan menjadi teman saya fil jannah, di surga. Ternyata ini juga la aslalahu, tidak ada sumbernya. Hadis ini bukan perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini hanya dibuat-buat untuk meyakinkan, sehingga pada waktu maulid harus ada infak, harus ada sodako. Empun salah paham sing kula sampaiaken nggih. Maksud kula ngeten, kula jenengan sodako infak dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, baik pada hari kelahiran Nabi atau tidak pada hari kelahiran Nabi, yang penting kita sodako ikhlas karena Allah. Itu yang benar. Niat tujuannya ikhlas, bukan karena ini dan itu, bukan. Nah, mulanya kula jenengan kalau bulan-bulan ini mengadakan peringatan maulid Nabi, sodakoh, infak atau makanan-makanannya itu diniatkan benar karena Allah, diniatkan infak, diniatkan sodakoh supaya lurus, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah kita ini. Nah, terus ujube piye ngoten? Ujube piye nih? Monggo diujupaken. Ngoten. Lah kula jenengan lek kajenge nedha ujube pripun kita ngoten? Pripun? Ujube kajenge nedha pripun? Monggo diujupaken. Kita mau makan diajari oleh Nabi SAW, kul bismillah, makanlah. Jadi sebelum makan harus baca bismillah. Kemudian selesai makan bacalah alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Niku lek jenengan waos sak mantune tedan-tedanan ngoten nggih. Mantun bacaan mangan-mangan jenengan waos niku wau kurang lebih ada 70.000 malaikat berebut untuk mencatat dan dibawa ke surga. Ngoten. Niku wau sing diwaos. Napa, Pak Bu? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dados lek enten tedanan nggih bismillah, monggo niki sedekah, monggo niki tasakuran, monggo itu bermanfaat ngoten niku. Dadi nggih niki diniataken napa nggih? Lha wong kantun-kantun nedha mawon nggih ditedhon. Kemudian baca bismillah ngoten. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Oh sak mantune maos Quran mawon nggih. Khatam 30 juz 3 hari atau 7 hari atau 1 bulan ngoten niku ngundang-undang sinten sing diundang, tiyang pinten sing diundang niku damel tedanan kemudian tasakuran ngoten. Makan-makan ngoten. Niku mboten persoalan. Karena itu tergantung kepada niatannya. Makanya kalau kita membuat makanan-makanan atau sesuatu yang bisa disedekahkan supaya niatnya itu diluruskan. Pertama, niatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hadis yang saya bacakan tadi, karena hadisnya itu ternyata palsu. Hadisnya itu palsu, palsu niku berarti mboten asli. Kalau itu dikatakan dari Nabi, ternyata tidak dari Nabi. Niku kinten-kinten bener napa mbujuk? Kinten-kinten. Saya mengatakan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bukan hadis Nabi, maka saya yang menyampaikan ini pemalsu, ngoten niku. Itu dalam istilah ilmu hadisnya maudhu. Atau kalau orang itu suka bohong-bohong, bikin-bikin hadis-hadis palsu itu, dia tertuduh sebagai kadzab, yaitu pembohong. Ada juga hadis yang lain dari Utsman bin Affan. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham membaca
bacaan-bacaan di maulid Nabi SAW, fakaan nama syahida yauma waqa'ati badrin wa hunain, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain. Lan niku hadis ternyata juga palsu, ngoten. Jadi impun salah paham nih kalau sampai akan niki gak setuju dengan adanya maulid. Tidak demikian maksud saya. Maksud saya itu, maksud kula niku monggo ning niatannya diluruskan. Nah kemudian jangan karena mendengar tadi hadis-hadis yang dibacakan kita tidak tahu asalnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tapi dia berdusta alayya atasku. Jadi siapa yang berbicara bohong, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menempatkan dirinya, mempersiapkan dirinya berada di tempat duduk neraka. Ini bahayanya berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh ini dari Nabi padahal tidak dari Nabi. Ini hadis ternyata ini bukan hadis. Contoh yang lain misalnya, napa nika utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu sampai di negeri Cina, ngaten. Banyak sekali di pondok-pondok atau di mana di tempat-tempat tertentu itu ada tulisan-tulisan seperti itu, ngaten. Makanya kita perlu ngaji, kita perlu thalabul ilmi supaya kita mendapatkan pengertian yang benar. Nah, kalau misalnya yang menyampaikan itu ternyata tidak benar atau kurang benar atau keliru, ya ditegur, ya diingatkan. Mestinya demikian. Jadi tidak ada istilah misalnya kalau keliru nyampe akan ternyata senegur niki keliru, ngoten. Kemudian saya harus marah-marah rumoso bener soalnya sing luwih ngerti, misal tidak demikian, tidak diperbolehkan. Bagi ulama, bagi ustadz, bagi mubalek, bagi kiai. Jadi kalau ditegur, diingatkan berdasarkan ilmu, tetap dalam keadaan takdim dalam urusan ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini sebagai pembukaan yang saya sampaikan ini maksudnya supaya kita thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, belajar ilmu itu dengan benar. Artinya dengan benar itu ya dengan sumbernya. Dengan sumbernya yang sering saya sampaikan itu bil adilah, berdasarkan dalil, yaitu Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam satu persoalan, dalam satu masalah itu tidak ada penjelasannya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikembalikan kepada asar sahabat, qaul sahabat, kemudian ijma ulama, ngoten niku. Makanya ada ijma, ada qiyas di dalam hukum-hukum Islam ini karena memang ada tingkatan-tingkatannya. Tapi yang paling pokok, yang paling utama, kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti akan menjadikan kita itu bisa bersikap benar. Nah, sikap benar ini perlu ada pada diri kita masing-masing. Benar berdasarkan ilmu, benar karena keyakinan. Sehingga mengikuti kebenaran itu karena ilmu dan keyakinan. Dan itulah yang akan membimbing kita, mengajak kita
kepada semua bentuk-bentuk kebaikan. Sehingga amal-amal baik, amal-amal soleh itu akan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Sudah didasari dengan benar. Makanya tiap bab yang kita pelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah babus sidqi, bab tentang bersikap benar. Benar dalam i'tiqad, dalam keyakinan, benar dalam ucapan, benar juga dalam perbuatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Sesungguhnya benar dalam iman, benar dalam keyakinan, benar dalam prinsip hidup, dalam ucapan dan perbuatan. Yang namanya benar itu yahdi ilal birri, itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Para ulama itu menerangkan yang dimaksud al-birri di sini adalah ismun jami'un lil khairi kulihi, semua jenis, semua bentuk kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan semuanya, dari macam-macamnya kebaikan itu harus dasarnya benar. Kalau dasarnya tidak benar, itu bukan kebaikan. Sehingga kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang itu ukurannya, kalau karena ilmu, karena keyakinan, karena asidq, maka jadilah kebaikan. Tetapi kalau kebaikan yang dikerjakan itu ternyata tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis, walaupun kelihatannya adalah kebaikan, tetapi tidak dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan dihitung kebaikan oleh manusia, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala. Akhirnya apa? Amilatun nasibah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan tetapi hilang, muspro, tidak ada pahalanya, tidak dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mulane niku kula jenengan kedah ngaji terus, ngaji Al-Qur'an nggih, ngaji hadis. Nah, untuk lebih memahami lagi ngenten sing kula maksud niku, ada orang berjalan, di tengah jalan mendapati duri. Duri itu kalau tidak disingkirkan akan mengganggu dirinya, juga mengganggu orang lain. Maka di dalam Islam ini, apakah orang yang menyingkirkan duri dari tengah jalan itu mendapatkan pahala kebaikan atau tidak? Tergantung. Kalau yang menyingkirkan duri itu bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, dihitung baik di dunia oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi tidak dihitung kebaikan di akhirat. Karena Allah itu tidak akan menerima amal soleh, amal baiknya orang-orang yang tidak beriman. Bahkan orang-orang di luar Islam, amal-amal kebaikannya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya hanya sebatas di dunia. Wapi tirosi sinten ngoten. Menurut persangkaan orang-orang yang ada di sekelilingnya, ngoten. Baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Allah.
Nah, dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi kalau orang memilih jalan hidup di luar Islam, maka tidak akan diterima kebaikan-kebaikannya. Jadi Quran sendiri yang bicara, walaupun berbuat baik, contohnya menyingkirkan duri di tengah jalan, baik menurut prasangka manusia, tapi tidak dipandang baik menurut Allah karena tidak diberi pahala. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan di akhirat dia itu termasuk orang-orang yang sangat rugi. Nah, kalau kita ini ingin melakukan kebaikan seperti menyingkirkan duri dari tengah jalan, dasarnya iman. Dasarnya kita sudah Islam. Niatannya juga lurus, ikhlas, benar. Maka kita akan mendapatkan pahala. Tidak memperdulikan pahala yang diberikan di dunia, karena yang lebih kita utamakan adalah pahala di akhirat. Makanya ketika kita berbuat baik itu kita harus menata niat kita, menata hati kita. Yang saya lakukan ini mengharapkan pahala dari Allah, bukan pahala dari manusia. Saya sedekah, saya infak, saya berbuat kebaikan. Cek roh kok ngoten. Roh nek aku iki napa? Ya masih titik akeh ya gelem bantu ngoten niku. Mosok sing bantu kono tok, cek ketok iki bantuanku ngoten. Tidak demikian. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh itu tidak ingin mendapatkan balas budi atau balas jasa atau ucapan terima kasih, tapi yang diharapkan adalah ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali kepada hati saya bacakan, innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sikap yang benar itu, keyakinan yang benar itu, as-sidq itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Sehingga ketika seseorang itu berada dalam kejujuran, berada dalam sikap yang benar, sehingga ditetapkan oleh Allah di hadapan Allah, tercatat sampai dia itu meninggal dunia siddiqon, menjadi orang yang benar. Nah, kalau sudah keadaannya demikian, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Berbeda dengan sikap yang tidak benar. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Sikap yang tidak benar itu bagaimana? Bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menunjukkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan perbuatan dosa itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallah kadzaban. Jadi seseorang itu kalau dia bersikap bohong, tidak benar, ucapannya tidak benar, keyakinannya tidak benar, akidahnya tidak benar, imannya tidak benar, perbuatannya juga tidak benar, hidupnya itu dipenuhi dengan kebohongan sampai menjadi ketetapan Allah di hadapan Allah, kadzaban, sebagai pembohong. Maka kalau diakhiri kehidupannya sebagai pembohong, maka dia akan menjadi su'ul khotimah, jadi akhir kehidupan yang jelek. Su'ul khotimah, akhir kehidupan yang tidak baik. Nah, makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pembukaan bab as-sidq itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu ma'as-shodiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, untuk menjadi orang yang baik dan benar, kita harus berkumpul dengan orang yang benar dan baik, orang-orang yang mengerti ilmu din, orang-orang yang hidupnya beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kita akan berkumpul bersama dengan mereka. Kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula niku niki kula sampaiaken nggih, monggo ngaosipun niku disregepaken, diistiqomahaken. Istiqomah ngaosi mboten wanci-wanci tertentu mawon, tapi kita niatkan ikhlas karena Allah, kemudian kita niatkan thalabul ilmi, kemudian kita niatkan agar kita bisa beramal sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita sisihkan sejenak untuk mendoakan saudara kita yang diuji dengan sakit atau musibah-musibah, supaya diberi kelonggaran, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa min ahlina wa min jama'atina bihadzal makan. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dinina wa ahlina wa amwalina. Allahumma afriq alaina sabran wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.